Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Asbahna wa asbaha mulkillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala Islam wa kalimatul ikhlas wa kalimatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Nabi Lagomba wa Islam dina wa Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Hadirin wa hadirat, Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, telah puji syukur mantap kita panjatkan nikmat yang besar, nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pagi yang cerah, hingga pagi yang penuh berkah, kita bisa melaksanakan, mengikuti kegiatan atau juga menjalani tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, baik beribadah dan juga amal-amal yang mudah-mudahan bisa mendatangkan kebaikan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, pemimpin teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat, para pengikut dan orang-orang yang cinta dan setia kepada Rasulullah SAW. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, pada hari ini kembali kita berada di dalam pertemuan webinar, pertemuan kok kita di Zoom ini untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama surat Al-Baqarah. Masuk kita pada ayat 92 dan 93 yang terkait dengan kisah, masih terkait dengan kisah Bani Israil, masih terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkap, meningkat karakter orang-orang yang telah dimuliakan, orang-orang yang telah dianugerahkan kebaikan atau nikmat, namun tidak mensyukuri, tidak mau menggunakan nikmat itu untuk mentaati dan menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka mendapatkan ayat-ayat Allah, namun mereka mengkhianati, mereka mengingkari, mereka bermaksiat atas apa yang terkandung pada ayat-ayat tersebut. Begitulah yang memang ada di dalam ayat yang kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat wa thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum shalimun. Dan sungguh telah datang kepada kalian, maksudnya Bani Israil, Musa, Nabi Musa bil bayyinat, membawa ayat-ayat yang jelas, maksudnya kitab Taurat. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan al-ijla, anak sapi, min ba'dihi, setelahnya, sebagai sembahan. Wa antum zalimun, dan kalian zalim, kalian
melukai diri kalian dan kalian juga mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 93-nya Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian pada kalian wahai Bani Israil, dan kami angkat di atas kalian gunung Tur, gunung Tur Sina. Khudhu ma atainakum, ambillah yang telah kami berikan kepada kalian biquwwatin, dengan semangat, dengan optimal, wasma'u, dan dengarkanlah. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asayna, kami memang mendengar namun kami mengkhianati. Kami mendengar, kami tidak taat. Kami mendengar, kami bermaksiat. Wa usyribu fi qulubihim al-ijla, hanya mereka ditimpakan pada hati mereka dengan mengambil anak sapi sebagai sembahan, al-ijla bi kufrihim, dengan kekufuran mereka, dengan keingkaran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, katakanlah seburuk-buruk yang telah diperintahkan kepada kalian untuk beriman, namun kalian in kuntum mu'minin, seandainya atau jika kalian memang beriman. Ini hadirat yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini tentunya sangat tegas. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Bani Israil. Sangat tegas Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walaupun atau meskipun ya ayat ini terkait dengan peristiwa yang saat itu, namun tidak menutup kemungkinan untuk kita diberikan pelajaran atau sebagai peringatan bagi kita semua, jangan sampai terjadi seperti ini. Allah telah memberikan ayat-ayat yang jelas kepada seluruh manusia. Setiap zaman pasti ada ayat, setiap zaman pasti ada kitab, setiap zaman pasti ada peringatan yang Allah berikan kepada manusia dengan khususnya Nabi dan diberikannya kitab. Apalagi Al-Quran secara khusus Allah berikan kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan umat akhir zaman. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran sebanyak 104 kitab. Lalu Allah Subhanahu wa taala ringkas, ini perjalanan yang dia menurut Ibnu Taimiyah, 104 kitab. Lalu Allah ringkas menjadi 3 kitab, yaitu Taurat, Injil, Quran. Dari sekian banyak kitab Allah ringkas menjadi 3, yaitu Taurat, Injil, dan dari 3 kitab ini Allah ringkas lagi, Allah simpelkan lagi menjadi 1, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan kumpulan dari ajaran-ajaran yang telah Allah turunkan di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebanyak 104. Setelah itu 3, setelah itu 1. Karena hakikatnya Al-Quran ini bukan kitab yang baru, Al-Quran ini bukan kitab yang diada-adakan, tapi ini merupakan firman Allah yang menjadi rangkuman dari seluruh kitab yang Allah turunkan. Sehingga Al-Quran ini sudah menjadi ketetapan bahwa dia merupakan rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta yang akhirnya nanti dirasakan rahmatnya. Jadi sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita baca memang kisah
terkait dengan Bani Israil. Tapi ayat yang kita baca ini hendaknya kita pun merasakan atau juga menjadi peringatan agar kita bisa menghindar dari karakter yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Apa itu? Allah mengatakan walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sungguh telah kami datangkan atau telah datang kepada kalian wahai Bani Israil Nabi Musa. Musa memang sebagai nabi yang dikhususkan kepada Bani Israil, di mana Nabi Musa membawa ajaran-ajaran yang jelas, al-bayyinat. Bagaimana juga kita tahu bahwa Al-Quran memiliki al-bayan, memiliki penjelasan. Dalam bulan Ramadan kan Allah katakan Ramadan di Ramadan al-Quran udah linnasi wa bayyinatin huda wal Qur'an. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran yang terdapat di dalamnya petunjuk dan bayyinat, penjelasan yang ada di dalam ayat. Artinya ayat-ayat itu bukanlah ayat yang samar-samar, bukan ayat yang multi tafsir, bukan ayat yang tidak bisa dipahami. Jelas. Loh, kenapa banyak orang yang begini? Banyak orang itu dia sendiri aja yang tidak mau memahami, dia sendiri aja yang belum paham. Padahal jelas. Artinya memang gini, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu atau ayat-ayat yang sebelumnya turun itu adalah ayat-ayat yang pasti kebenarannya, jelas kebenarannya, tidak tidak simpang siur dalam memahami. Ketika terjadi, nah itu nanti bukan ayatnya, bukan Qurannya atau bukan Tauratnya yang Allah turunkan tidak jelas, tapi mungkin hati manusia itu sendiri, kita sendiri. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan dengan ayat muhkamat, walaupun kalau dalam bahasan Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Tapi sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu isinya semuanya muhkamat. Muhkamat itu jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tidak multi tafsir. Kalaupun ada multi tafsir bukan berarti mengenai kontradiksi, tapi karena maknanya aja yang perlu dijalani. Gitu kan? Misalkan tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, tentang perintah-perintah yang banyak jelas, jelas sekali, bayyinat. Nah, sebagaimana juga yang Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israil, yaitu Taurat al-bayyinat. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat, ayat-ayat yang jelas. Namun biasanya atau kebanyakan manusia tidak mau mensyukuri, lalu akhirnya mengambil yang lain. Ya, di antaranya kan al-bayyinat ini untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menjadikan Allah yang esa. Tapi mereka malah melakukan hal lain. Tsumma takhudtumul ijla min ba'di. Kemudian kalian ambil yang lain, yaitu dalam menyembah anak sapi, dalam syariat lain, dalam amalan atau muamalah yang lain. Dan dikatakan seperti itu. Kayak kita atau sebagian banyak di antara kita demikian. Al-Quran turun, tapi nggak mau dijadikan pedoman. Diambil yang lain. Ada syariat, diambil syariat yang lain. Ada ketentuan, diambil ketentuan lain. Ya sama saja sebenarnya, bukan hanya sekedar menyembah tidak kepada Allah tapi kan yang namanya ketentuan itu bukan hanya sekedar menyembah tapi juga melaksanakan syariat, melaksanakan segala perintah Allah sesuai dengan syariat. Itu juga harus. Nah, di antara kehancuran satu umat kan karena
bukan sekedar tidak menyembah Allah atau mungkin dia tetap menyembah Allah, tapi syariatnya tidak dijalankan, syariatnya tidak dilaksanakan dengan baik, yang akhirnya wa antum zalimun, kalian akhirnya melakukan tindak kezaliman, kalian menganiaya diri sendiri, kalian melukai seperti yang Allah sendiri, innallaha la yuzlimun nasa syai'an walakin an-nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi, Allah tidak pernah menyakiti hamba-hambanya sedikit pun. Namun ketika ada yang terkena hal demikian, itu karena mereka sendiri yang mereka zalim. Pejabat kalian, kita tentunya mengetahui ya, pada hari ini kita baru pertama masuk di awal atau di bulan Rajab, ya kan? Jadi hari ini adalah hari pertama bulan Rajab, yang tentunya marilah kita membaca doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah, ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan kami memasuki bulan Ramadan. 60 hari ke depan, insya Allah akan kita jumpai kembali bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang tentunya di bulan Rajab ini ada yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab ini salah satu bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, dan ada ketetapan atau juga hal yang harus dipahami dan dihindari oleh seseorang di antara kita ingin mendapatkan kemuliaan. Kalau yang perlu dipahami adalah kita tingkatkan amal-amal soleh, kita tingkatkan amal kebaikan, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, aktivitas yang baik lainnya, mari kita tingkatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal-amal soleh kita. Tapi di sisi lain Allah ingatkan pula, jangan sekali-kali melakukan tindak kezaliman. Wala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian di dalam bulan-bulan yang dimuliakan ini menzalimi diri kalian, menyakiti diri kalian, melukai diri kalian. Ya. Di sini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan wala tazlimu fihinna ghairakum. Bukan perintah Allah atau larangan Allah jangan menzalimi, melukai yang lain. Enggak, menzalimi diri kalian. Sehingga masuk juga kepada yang lain. Ya, kalau Allah katakan wala tazlimu fihinna ghairakum, berarti boleh kan mungkin sendiri kalau misalkan ada orang ya beralasan seperti itu kan. Ya, nanti tidak dosa mungkin kalau boleh terhadap diri sendiri kalau misalkan kali ini. Tapi kalau kalimatnya wala tazlimu fihinna anfusakum secara tersurat itu juga bisa dikatakan orang lain pun dilarang untuk dizalimi, ya kan? Ya, terhadap diri sendiri nggak boleh, apalagi orang lain, ya kan? Tidak boleh menzalimi orang lain sebagaimana Allah larang, ya, agar tidak menzalimi diri sendiri. Karenanya mari kita jaga pelihara diri kita untuk senantiasa menghindari diri dari melakukan tindak kezaliman, tindak yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Apa dan bagaimana? Ya tentunya hendaknya kita perhatikan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi bulan yang dimuliakan ini. Jadi bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan. Ya kan? Ashhurun arba'ah. Bulan-bulan yang dimuliakan ada 4. Ya. Salasun sardun, wahidun fardun. Kalau dalam hadis dikatakan 3 berturut-turut, 1 sendirian. Salasun sardun itu ada bulan Dzulqa'dah, setelah Syawal nanti kan ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini namanya salatun sardun. 3 bulan berturut-turut. Wahidun fardun, dan 1 lagi itu
sendirian bulan Rajab ini. Dalam bulan Rajab ada peristiwa yang besar yang telah nanti akan diperingati oleh umat Islam di dunia, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada ayat yang kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada Bani Israil nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia, yaitu kitab. Jadi kalau boleh katakan tidak ada nikmat yang mulia kecuali kitab. Termasuk kita pula Allah berikan nikmat yang sangat mulia, itu Al-Qur'an Karim. Inilah nikmat yang sangat mulia. Kalau nikmat lain ada sebagian yang mendapatkan, ada sebagian tidak mendapatkan. Misalkan ada orang mendapatkan harta, kan nggak semua orang mendapatkan harta. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berlimpah, ada yang tidak berlimpah hartanya. Itu harta. Ada juga ilmu, ada sebagian mendapatkan ilmu, ada sebagian ilmu, ya, atau berbeda-beda ilmunya. Allah berikan jabatan, ya, tentunya harus ada yang punya jabatan dan tidak punya jabatan. Itu hal wajar ya, dalam kehidupan. Atau juga Allah berikan ya, nikmat berupa keluarga, anak. Ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak. Ada yang anaknya banyak, ada yang cuma sedikit saja atau satu atau dua. Itu macam-macam perbedaan. Tapi untuk Al-Quran semuanya harus merasakan nikmat mendapatkan Quran, nikmat mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu bukan rahmatan lil alamin. Seluruh manusia, seluruh makhluk sama saya sebenarnya. Bahkan bukan hanya untuk siapa? Untuk orang beriman saja. Hudan linnas, itu bagi seluruh manusia. Seharusnya setiap manusia ya merasakan akan nikmat Al-Quran. Bagaimana yang waktu itu Allah turunkan kepada Bani Israil contoh mereka yang mereka ya diingatkan dan juga disampaikan agar menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun itulah ya, manusia kadang-kadang tidak mau mensyukuri. Manusia seringkali ya acuh ya dengan nikmat yang sangat mulia ini. Dan di ayat selanjutnya juga bagaimana mereka melakukannya ya. Kalau ini kan terkait dengan kita khotumul ijla min ba'dihi, kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan setelah Allah berikan kepada kalian ayat-ayat. Dan juga ya di antara kita sebagai hamba terakhir makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan pengikut Nabi Muhammad sebagai umat terakhir, kita diberikan ada juga yang akhirnya tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Nah, selanjutnya juga dikatakan demikian ya, ketika Allah membuat janji kepada mereka, lalu Allah katakan khudzu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Wahai Bani Israil, ambillah ayat-ayat ini, ambillah kitab Taurat, apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuwah, dengan optimal. Kuat itu bukan sekedar kekuatan fisik ya, tapi kekuatan zakirah, kekuatan ingatan, kekuatan ya, dalam rangka berazam ya, berpegang teguh dengan kitab yang diberikan. Wasma'u, dan selalu ingat dengar, dengarkan, simak ya. Nah, ini tentunya bagi kita juga ya, hendaknya melaksanakan secara tersirat ya, atau dari mafhum muwafakum itu kan kita juga diingatkan khudzu Al-Quran biquwwatin, ambil Al-Quran dengan optimal, ambil Al-Quran untuk melaksanakan isinya dengan azam yang kuat. Nah, ini sering kita temukan ya dengan kata-kata kuwah. Yahya juga demikian, ya Yahya khudzu kitab biquwwah ya, ambillah wahai Yahya kitab dengan optimal dan penuh semangat, penuh kekuatan, jangan setengah-setengah ya. Jadi kadang kita baca Quran setengah-setengah atau di sisa waktu. Nah, ini jangan sampai ya. Jadikanlah ayat Quran untuk kita baca pas ya, atau
di saat memang kita punya kekuatan, bukan sisa waktu. Jangan sampai Al-Quran hanya diberikan waktu sisa, tapi kita harus jadikan Quran ini sebagai kitab yang kita semangat untuk membacanya, semangat untuk memahaminya, semangat kita untuk mengamalkannya. Untuk ma'adainakum biquwwah, kepada Bani Israil, ambillah kita dengan kekuatan yang optimal, azam yang kuat. Namun ya ketika Allah perintahkan wasma'u, dan juga dengarkan, mereka menjawab qalu sami'na wa asayna. Kami memang benar ya Allah, tapi kami mengkhianati. Kami mendengar, tapi kami bermaksiat. Kami mendengar, tapi kami tidak taat kepadanya. Ini statement yang buruk, statement yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencerminkan keburukan jiwa, keburukan hati, keburukan pribadi. Alhamdulillah ya, kalau sampai jadi kepada diri saya dan kepada kita semua ya, tidak sampai terjadi hal tersebut. Jadilah seperti yang pernah diungkapkan oleh Allah dalam kisah ya tentang sahabat-sahabat ya, ketika perang Badar kan, akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada sahabat, walaupun waktu itu Rasul tidak mengungkapkan ya, cuma diam aja gitu, menunggu respon dari para sahabat. Muncullah ayat yang begini, wahai ya Rasulullah, nampaknya kau ingin sesuatu yang kami ya, lakukan. Akhirnya Rasul mengatakan, iya. Akhirnya dari kalangan Muhajirin mengatakan, ya Rasul, kami akan tetap bersamamu dan akan selalu bersamamu. Tapi Nabi responnya kurang. Nah, itu Nabi merespon ya kurang. Nampaknya ada sesuatu yang diinginkan dari yang lain. Muncul lagi dari Muhajirin yang kedua, yang ketiga. Tapi setelah itu dia lalu muncullah pemuka kalangan Ansor, lalu mengatakan, wahai Rasul, nampaknya engkau inginkan kami, nampaknya engkau ingin kami lihatkan bahwa bagaimana kami. Hanya ya, kalau Sa'ad bin Mu'az ya, sebagai pemimpin dari kalangan Ansor mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kami telah menerima engkau, kami telah beriman dengan risalah engkau, dan saat ini kita dalam kondisi ya, diperangi, dan tentunya yakinlah wahai Rasul, kami akan tetap bersama Anda. Izhab anta wa rabbuka ya faqatila inna ma'akuma. Walaysa ma yaqulu bani Israil, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Itu yang diungkapkan oleh ya pemuka Ansor saat itu. Dimana kata beliau, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu, kami terima engkau di situ dengan suka hati, kami terima engkau dengan penuh kebanggaan. Saat ini tentunya kita dalam kondisi sedang mempertahankan. Lalu ya yakinlah ya Rasulullah, kami sampaikan kepada engkau, izhabkan, pergilah engkau, warabbuka, dan Tuhanmu ya, inna ma'akuma, sesungguhnya kami bersama kamu, kami bersama engkau dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walai sama yakun Bani Israil, bukanlah kami seperti yang diucapkan tentang Bani Israil. Izhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau dan Tuhanmu, kami di sini duduk-duduk menunggu apa kamu atau kami. Akhirnya ketika mendengar kalimat ini, Rasulullah langsung bergembira, semangat ya, hanya bahwa azam yang kuat yang dimiliki oleh dua kelompok yaitu Muhajirin dan Ansor betul-betul membanggakan, sehingga akhirnya Rasulullah SAW merasa bahwa inilah ya, perjuangan yang telah diraih oleh beliau, bahwa pendukungnya setia ya. Jadi jangan sampai kata-kata yang keluar sami'na wa asoina, lakin sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, kami mendengar ya Nabi, dan kami mentaati. Bukan ungkapan Bani Israil
Sami'na wa aswaina. Kami dengar tapi kami bermaksiat. Nah, ini yang coba ya kita gali adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyingkap ya karakter Bani Israil, karakter sebagian yang telah Allah berikan kepada mereka ya kemuliaan berupa ayat, tapi mereka tidak mau menjalankan dengan kata-kata aswaina. Apa aswaina itu? Aswaina artinya bermaksiat ya. Artinya ya tidak mau menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang bermaksiat dengan berbuat kejahatan, dengan melanggar syariat Allah. Ada juga yang orang yang bermaksiat dengan tidak menjalankan syariat Allah. Jadi perlu kita pahami ya, bahwa maksiat itu bukan sekadar ya melakukan perbuatan zalim atau misalkan ya mencuri, ya, makan harta riba, ya. Ada juga yang lain ya, yang istilahnya melanggar syariat Allah, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu maksiat kan. Tapi ada juga yang disebut dengan maksiat itu tidak menjalankan syariat Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, itu maksiat juga. Maksiat juga. Sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang dilarang Allah itu dikatakan maksiat, tapi juga tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah itu juga maksiat. Ya tidak sholat, tidak puasa, ya. Itu artinya dia juga bermaksiat kepada Allah karena tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata sami'na wa aswaina, kami mendengar dan kami bermaksiat, artinya kami memang tahu itu ayat-ayat Allah, kami tahu itu perintah Allah, tapi kami tidak melaksanakannya, kami tidak menjalankannya. Maksiat kepada Allah adalah perbuatan yang bukan saja melanggar segala larang-larangnya, tapi juga tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya. Katakan semua aswaina itu kan artinya mereka ya melakukan hal-hal yang ya tidak sesuai dengan syariat. Ini ya kalau kita baca atau kita coba pahami dengan kondisi sekarang, banyak hamba-hamba yang sudah diberikan nikmat berupa keimanan, berupa kebaikan, atau juga nilai-nilai yang ada, tapi mereka tidak mau mensyukuri. Bahkan ada juga yang terang-terangan mengatakan itu dengan agama-agama yang tidak sesuai dengan karakter Islam. Artinya kita pun hendaknya berhati-hati bahwa apapun yang perintahkan Allah hendaknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang dilarang kita juga berusaha untuk menghindari atau meninggalkan. Keduanya bisa dikatakan maksiat ketika perintah kita langgar atau larangan kita lakukan, kan? Maka itu sama disebut dengan wa'asaina, kami bermaksiat, kami mengkhianati dan kami melanggarnya ya, dengan kalau katakan wa'asaina itu kan pernyataan secara tegas dari Bani Israil. Artinya dikatakan terang-terangan dengan menantang Allah, dengan menantang apa yang telah Allah perintahkan. Ya memang kalau kita runut pada ayat-ayat sebelumnya, ini merupakan ya, kalau katakan pengulangan atau juga penegasan ya, dari apa yang telah Allah ceritakan. Ya. Tapi juga ya, pengulangan ini hakikatnya juga untuk bisa diingat terus. Ya. Innaha tadhkirah, bahwa ini merupakan peringatan. Ini merupakan pelajaran. Pemaca ada karon, bagi siapa yang mau menjadikan yang dikisahkan ini yang berulang itu yang kita peringatan pelajaran. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang selalu menjadikan segala sesuatu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran, meskipun kisahnya tidak pada ya, dirinya, hanya cerita-cerita masa lalu atau cerita-cerita yang terjadi. Allah turunkan Nabi kepada kaumnya atau kepada kaumnya.
Tapi sekali lagi Al-Quran adalah ringkasan dari kitab-kitab yang ada yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, ulang lagi ya bahwa ya, jumlah kitab sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah ada 104, lalu disatukan oleh Allah menjadi 3, Taurat, Injil, dan Quran. Lalu setelah itu ya, dijadikan satu, diringkas menjadi satu, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kumpulan ya, ajaran syariat, ketetapan atau juga larang-larangan ya, yang pernah disebutkan di dalam kitab-kitab yang berhubungan, yaitu 104 yang jumlahnya lalu menjadi 3 lalu menjadi 1. Makanya wajar kalau Allah jadikan Al-Quran rahmatan lil alamin. Nah akhirnya ketika mereka bermaksiat ya, mereka diliputi hati mereka yang terus ya diliputi dengan perbuatan di antaranya adalah tidak ikut bikin dengan kekufuran mereka jadikan anak satu jadi Tuhan. Ini juga sebagai simbol saja. Istilahnya bahwa mereka di antara kemaksiatannya adalah tidak menyembah Allah. Banyak sekali yang mereka lakukan dari segala atau dari beberapa perbuatan yang melanggar, mulai daripada tidak menyembah Allah atau mengambil makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sembahan. Ya. Ini salah satunya juga sebagai puncak daripada ya, maksiat mereka. Nah tentunya banyak maksiat lain yang sudah disebutkan pada ayat-ayat atau kalau juga ceritakan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah tentunya ini juga sebagai pelajaran ya, untuk kita semua, jangan sampai ya, kita pun menjadi orang yang kufur ya, oleh karena tidak mau melaksanakan syariat Allah. Terlepas kondisi yang mungkin saat ini kita alami, tidak ada pelaksanaan syariat, itu bukan berarti kita ini pasrah ya. Tapi harus kita berusaha untuk menegakkannya. Karena apa? Ya dengan cara bagaimana kita berusaha ketika ada ya pemilihan umum kan, memilih orang-orang yang akan melaksanakan syariat Allah atau berusaha untuk menjaga amanah yang diamanahkan oleh pemilihnya. Kalau sekarang tentunya kita merasakan betul ya. Ini bukan berarti kita ini ya hanya miris itu ya kita melihat adanya SK ya SKB itu kan kan larangan ya, menggunakan atribut keagamaan di dalam sekolah itu kan, ini sesuatu yang sangat ironi ya. Kita sebagai bangsa yang ya, mayoritas tapi tidak bisa atau tidak boleh menggunakan atau menggunakan ajaran yang memang menjadi kewajiban. Oke tuh, Abi mau ikut nggak? Baik kan? Itu bukan simbol keagamaan, itu kan perintah. Berbeda dengan simbol keagamaan. Ya. Ini yang kalau sampai itu ya, ya dilaksanakan oleh kaum perempuan ya, menggunakan pakaian yang sakit, jilbab, ya, pakaian untuk aurat, dan itu semua kan syar'i. Itu kan bukan simbol keagamaan. Ya ini sebagai contoh saja. Artinya kita agar bisa nanti mendapatkan ya, aturan-aturan yang sesuai agama kita, maka kelak nanti ketika ada pemilihan umum, hati-hati kita dalam memilih, ya, kita pilih dari ya, orang-orang yang berasal ya, yang baik-baik ya, dan juga dari ya, pilihan tempat pemilihannya juga baik, partai dan sebagainya. Ya, artinya kita tahu. Artinya begitulah yang harus kita coba lakukan. Ya. Jangan sampai nanti akhirnya ketika dipilih mereka malah memusuh kita, ya, atau mengkafirkan kita, mengkriminalisasi kita dan apa yang kita lainnya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
tentunya apa yang menjadi ketetapan baik untuk Bani Israil saat itu, yaitu Taurat dan ayat-ayatnya, itu sebenarnya juga bagian dari ketetapan kita, ketetapan yang harus juga kita tunaikan. Apa itu? Menjadikan Allah sebagai sembahan, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita bertumpu. Jangan sampai mengambil selain Allah untuk kita tumpukan atau kita ibadahi, kita sembah. Ini salah satu contoh saja sebenarnya. Tapi juga di dalam kehidupan ya sehari-hari juga harusnya selalu kita untuk menjadikan Allah sebagai tempat hidup kita, tempat tujuan kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya wa ni'mal wakil, wa ni'man nasir. Ya, cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, cukuplah Allah sebagai ya pelindung kita, sebaik-baik pelindung. Ialah Allah sebaik-baik yang pemimpin dan sebaik-baik yang kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya kita berusaha untuk menunaikan apa yang telah disyariatkan dengan diri atau dengan pribadi kita, lalu keluarga, lalu bentuk ya masyarakat, ya. Ya, kalau ada ungkapan ya, daulat Islam fi anfusikum takum daulat Islam fi ardikum. Tegakkan Islam dalam diri pribadi kalian, niscaya akan tegak Islam di bumi, di negeri, di lingkungan, di tempat kalian tinggal. Takum daulat Islam fi ardikum. Jadi bagaimana bisa tegak? Ya tentunya kita menegakkan secara pribadi dulu, ya. Kita tunaikan, kita laksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kudu ma'ataina kubikuwah, ya. Laksanakanlah apa yang telah Allah tetapkan ya dengan penuh semangat, penuh kesungguhan, penuh optimal ya, secara optimal sehingga akhirnya membentuk ya apakah tasawuf kita menjadi baik ya, pribadi kita menjadi baik, akhlak kita menjadi baik ya, lalu akhirnya juga ya, ada keluarga pun itu baik ya, dan sampai akhirnya lingkungan kita menjadi baik terbentuk ya, dan islahul nafsi, perbaikan diri, jadi islahul usrah, perbaikan keluarga, islahul mujtama, perbaikan masyarakat, islahul daulah, perbaikan negara. Tapi nanti jadi islahul alam, perbaikan alam semesta. Memang butuh waktu lama, tapi kalau tidak kita mulai dari kita sendiri, bagaimana mungkin juga mendekatkan ajaran untuk yang lain atau dengan kehidupan kita yang kita selalu akan berada di sana dan di dalamnya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua ayat ini tentunya satu titik yang perlu kita tegaskan adalah ya, marilah kita simak ayat-ayat Allah, kita dengar, atau kita berusaha untuk membacanya, dan setelah itu wa'ata'na, kita taati segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bukan wa'asaina. Apakah asaina ini dengan terang-terangan atau tidak terang-terangan? Apakah dengan cara langsung atau tidak langsung? Hindari semua itu, tapi katakanlah wa'ata'na, kami taati ya Allah, kami berusaha untuk melaksanakannya ya Allah. Karena sungguh sangat berat atau sangat buruk ya. Di ayat akhir kan atau di kalimat lain katakan kul bi sama ya'murukum bihi in kuntum mu'minin. Ya, sungguh buruk ya pandangan kalian dari apa yang Allah perintahkan padahal kalian merasa beriman. Jika kalian beriman nggak begini sikapnya hari ini. Bi sama ya'murukum bihi. Buruk sekali statement kalian. Buruk sekali sikap kalian. Ada perintah tadi mengatakan demikian, samina wa asaina. Ini kan buruk statementnya. Jadi statement kita itu harus juga kita lihatkan ya, dengan kesungguhan dan juga dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat yang terakhir ini untuk menegaskan akan statement ya, atau ungkapan ya, penyampaian
pengakuan yang tidak diinginkan, atau tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini merupakan sikap pengakuan yang sangat buruk. Kata-kata sami'na wa ata'na, maka ini harus dijauhi. Iman betul ya, harusnya kita memiliki iman, tapi dalam beriman pun harus ada ungkapan kata atau sikap yang baik. Dan iman itu ada 3: iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Ya, diungkapkan, disampaikan secara lisan kami beriman, dikuatkan dalam hati, dipatrikan dalam jiwa, baru setelah itu amal bil arkan, dikerjakan oleh anggota tubuh. Nah, semua ini harus berkesinambungan atau bersinergi, menyatu dalam praktek keimanan. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengatakan ini, saya beriman kepada Allah, saya ngaku bahwa iman bahwa Allah SWT itu esa, tapi kata-katanya ya kayak tadi disebutkan sami'na wa ata'na, ini berarti buruk ya statement imannya ya, atau buruk ya apa ya dia merasa mengaku diri beriman. Gak seperti itu soalnya orang beriman, gak boleh seperti itu. Masa dia mengaku beriman lalu mengatakan ya ajaran Islam seperti itu kan ya, ini kan gak nyambung ya. Jika sembung naik ojek misalnya, gak nyambung dia ya. Artinya memang gak seperti itu yang terjadi. Atau juga apalagi dari perbuatan ya, yaitu ya kalau di SD-nya kumatakhatul ijla, perbuatannya, sikapnya atau aktivitasnya juga demikian ya. Aktivitas ya malah justru mengambil selain Allah sebagai sembahan. Jadi kita kembali kepada pribadi kita masing-masing ya. Pada saya, pada Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita mengambil ayat Allah dengan kuah ya. Nakhudu kita berkuatnya yang kita ambil, kita laksanakan segala kandungan ayat kita dengan kuah, dengan optimal, dengan baik. Lalu kita juga berusaha untuk membaca, menyimak ayat Al-Quran, lalu kita katakan yang terkandung dalamnya kami taati, kami berusaha untuk melaksanakannya. Kami itu bagian daripada ya konsekuensi beriman. Jangan sampai muncul atau keluar ungkapan sama ya murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sungguh buruk statement kalian mengaku diri beriman tapi ungkapan seperti itu. Kami nawa asaina. Nauzubillah ya. Ini sekali lagi ya menjadi pelajaran penting bagi kita yang mengatakan kiro pemuda azakar. Inilah pelajaran yang saya ingin memberikan pelajaran tentang kisah ya, yang terjadi pada masa lalu, dan kisah ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua karena kitalah yang ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah sebagai umat al-akhirah, umat terakhir yang Allah anugerahkan Al-Quran dari kitab terakhir sebagai rangkuman dari kitab-kitab yang telah Allah sebelumnya. Baik, jamaah sekalian, itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini, pada pagi ini. Semoga kita semua mampu melaksanakan apa yang telah Allah tetapkan dengan penuh kesemuanya, penuh kekuatan, baik kekuatan ya, iman kita dilimpahkan, kekuatan azam kita optimalkan, dan hal-hal lain sehingga kita bisa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taati ya Allah. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, bagaimana bisa setelah
kita bahas atau kita pahami bersama ayat. Kesempatan selanjutnya adalah dialog atau diskusi. Silakan jika ada ingin bertanya atau memberikan tambahan atau hal-hal yang penting lainnya, silakan. Tafadhol. Mana kabarnya kalian? Bergabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Dede. Kalau kita baca ayat kita suara itu terganggu itu dengan kalau kita membaca secara ini aja secara kalimat itu ketika kami dan karena ketika kami kami bukan fungsi dengan dasmu saya berfirman pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan berkatalah. Mereka menjawab kami mendengar tapi kami tidak ini dalam ayat saya tidak boleh apa tidak mereka tapi dengan karena mereka mengatakan kami mendengar tapi kami tidak mau ikut. Ini kan tanya kan kok durhaka sekali gitu. iya. Apakah memang memahaminya apakah memang kejadiannya yang menggambar pikiran saya gitu ya. Dia dengan kata mengatakan kami apa benar tapi kami tidak mentaati gitu ya. Kan kok durhaka sekali gitu. Atau kalau kita baca cerita bagaimana akhirnya Bani Israel menjadikan patung sapi itu jadi anak sapi sebagai sembahan kan ada prosesnya, ada yang membawa samiri kalau saya Ya. jadi kalau kita memahami cerita samiri tiba-tiba bawa patung dan dia melihat orang di mana di negeri mana gitu ya nyembah Tuhan itu nampak itu Allah, apa kita tidak buat juga kan. Nah, kalau memahami seperti itu kan itu memang prosesnya sangat masuk akal, akhirnya bisa diterangka seperti itu. Apa yang kita sebutkan dia menggunakan ketika pemerintahan. Jadi maksud pertanyaan saya, apakah bahasa Al-Quran mengatakan mereka berkata kami mendengar tapi kami tidak mentaati, itu bahasanya lebih ke kiasan kami memang ada dialog yang mereka terang mengatakan kami tidak mentaati, atau hanya memang mereka tidak mentaati dalam hati dalam perbuatan mereka tidak ada untuk ketaatan itu. Itu seperti apa saja. Ya. Ya. Ya memang kalau orang sudah mau terakumulasi ya
dari berbagai pelanggaran yang dilakukan, akhirnya mereka terang-terangan. Jadi emang bahasa bukan bahasa kiasan, biasanya gamblang, bahasa gamblang. Kan kayak di dalam surat Al-Maidah yang tadi saya bacakan juga, mereka terang-terangan juga tidak mau mengikuti perintah Nabi Musa kan, ketika Nabi Musa mengatakan masuklah kalian ke bumi Palestina, kalian akan menang. Tapi mereka mengatakan, oh lu inafiya kaum menjabarin, di dalam negeri itu ada kaum yang jabar, yang gagah berani atau yang perkasa, itu kan kami tidak mau ya. Tapi kata Nabi Musa, masuk aja, kalian akan menang pasti, nggak perlu perang ya. Tapi apa kata mereka? Lalu izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Mereka terang-terangan juga melanggar itu, tidak mau ikut. Ya udah kamu aja sama Tuhan mau pergi, kami duduk sini, kami tunggu, kalau menang kamu masuk, kalau kalah kalian nggak masuk ya. Jadi memang terang-terangan di ayat biasa. Nah, juga dengan kalimat sami'na wa asaina, jadi terang-terangan gamblang sekali mereka melanggar atau mengatakan hal tersebut dan takut ya apa yang mereka lakukan itu akan menjadi bumerang bagi mereka, menjadi azab bagi mereka. Itu kenapa menjadi seperti itu? Karena memang sudah terakumulasi segala perbuatan yang mereka lakukan itu banyak pelanggaran, sehingga akhirnya tidak lagi takut kepada Allah. Ya. Kata-kata yang mereka lakukan sampaikan itu nggak mereka ya nggak mereka lakukan nggak mereka sadari lagi bahwa nanti akan ada akhirnya, ataupun mereka sadar masih ada akhir dunia yang tidak baik, tapi mereka nggak peduli. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Banyak terjadi kalau orang sudah begitu, orang sudah banyak maksiat ya, maka dia akan pertama dia akan melakukan perbuatan maksiat nggak malu-malu, nggak takut ya. Karena sudah itu sudah banyak pelanggaran yang dilakukan, hati ini sudah tertutup, maka dikatakan wa usribu fi qulubihim ijla. Akhirnya kata usribu itu kan kayak diminumkan ya, hati mereka diminumkan, dituangkan, jiwa mereka dituangkan dengan ya bukan kejahatan dan kemaksiatan lain. Di antaranya ujungnya adalah ittakhadhu Islam, menjadikan ya Islam sebagai sembahan. Orang ada kan modelnya begini ya, ada modelnya orang yang kalau berbuat malu-malu. Nah itu berarti masih punya ya rasa takut dia. Perbuatan maksiat dilakukan dengan sembunyi-sembunyinya. Tapi ada orang yang berbuat maksiat terang-terangan. Nah ini pribadi yang ya memang dalam dirinya itu sudah tidak lagi tidak memiliki hati, ya, tidak memiliki jiwa yang ada hidayah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pernyataan, dengan sikap, dengan perbuatan yang terang-terangan, itu berarti hatinya sudah usribu fi qulubihimul ijla, dimasukkan atau dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi kalau di dalam ayat ini bukan kiasan, kiasan tadi gamblang sekali, mereka menyatakan sebagai makhluk yang tidak mau mentaati, durhaka kepada perintah Allah. Sami'na wa asaina. Bagaimana juga ungkapan ya ayat sami'na wa ata'na kan, kalau dalam orang yang beriman kami taat ya, kami taat. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ada yang lain mungkin? Tidak ada ya, kita cukupkan saja statement yang perlu kita bawahi adalah marilah kita ambil Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang optimal dan penuh kesungguhan, dan marilah kita baca ayat-ayat Al-Quran lalu kita mentaati, kita laksanakan segala yang kandungan yang termaksud dalam Al-Quran dijadikan sebagai jalan kita melaksanakan aktivitas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran semuanya kepada diri sekalian. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan semangat dan juga azam yang kuat untuk bisa paling tidak membaca Al-Quran
menyebutkan ayat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an atau syafi'an li ahadikum. Membaca Al-Quran karena kelak nanti di kiamat dia akan datang menjadi syafaat kepada yang membacanya. Iqra' waratil fa inna manzilaka fi akhiri ma qara'ta. Bacalah dan naiklah karena kedudukanmu ya adalah di akhir engkau membaca apa yang kau baca. Nah, itu semua yang memang menjadi ketentuan atau juga etiket yang harus dan selalu kita ingat. Terima kasih jamaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberikan kekuatan ya untuk kita bisa melaksanakan syariat Allah dengan sebaik-baiknya, dan tentunya juga Allah berikan kepada kita syafaat melalui Al-Quran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa kasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana ayyuhal waj'al Qur'ana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal qala wal fahsya wal ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur muslimin mujahidin fi kulli makan wa khassatan fi Palestin. Ya Allah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma sallimna wa sallim anfusana wa sallim dzurriyyatana wa sallim ahlina wa sallim jiranana wa sallim daulatana wa sallim jami'al muslimin wal muslimat wal asqam wal masa'ib wal fitan. Innana amanna fataqabbal minna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustaz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik, saya pamit ya.